Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Kan biasanya kalau orang jadi insan pers nih ya, apalagi menampilkan nih, abang kan seringkali menampilkan yang kontroversi lah ya dalam dialog-dialognya, nyentil sana sini itu kan. Salah satunya tujuannya kan tidak saja membedah kasus ya, tapi juga rating tadi ya. Pernah nggak sih dapat teror keluarga? Kalau keluarga mungkin tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau pribadi pernah. Saya kira itu sudah Lebih. makanan teman-teman media lah yang begitu gitu. Nah, kalau ada seperti itu teror gitu, gimana menghadapinya? Ya, nikmati saja. Nikmati. Karena kan setiap profesi itu pasti punya resiko. Bahkan saya beberapa kali dikomplain itu kadang-kadang berita teman-teman wartawan, tapi kan tetap yang akan bertanggung jawab itu adalah pemimpin redaksinya. Iya. Oke. Ya, kita hadapi saja. Beberapa kali ada datang ke kantor melalui telepon dan aja kita jelaskan. Yes. Karena sejujurnya insan media itu punya satu senjata, Apa tuh? satu senjata yang paling ampuh untuk digunakan dalam setiap persoalan. Baik, apa tuh? Jadi ada namanya hak jawab. Hak jawab. Iya. Jadi begitu ada orang yang keberatan dengan isi pemberitaan, begitu ada orang yang komplain dan isi pemberitaan, mereka ada hak jawab dan itu tidak bisa dipidanakan. Hak jawab dari media? Hak jawab dari orang yang keberatan. Misalkan gitu. nih, ada satu korporasi misalkan atau satu orang yang keberatan terhadap isi pemberitaan kita. Maka begitu dia merasa keberatan dan mengadukan keberatannya, kita sebagai media berhak memberikan hak jawab pada mereka. Kita liput dan itu kita tayangkan. Itu senjata yang paling ampuh di teman-teman media. Gitu ya. Dan senjata kedua, ada kata-kata diduga. Padahal kadang-kadang diduganya media itu ya memang sudah ngarah gitu. Cuma itu senjata di media karena diduga atau oknum. Diduga atau oknum. Gitu. Itu senjata. Karena begitu kita sudah mengatakan diduga, itu baru praduga. Baru dugaan, jadi tidak bisa diselesaikan. Tapi sudah mengarah ke klaim itu ya. Ya sebenarnya di balik diduga itu. Iya. Tapi itu senjata. Iya. Dan keluarga memang sudah memahami nih Bang ya, kehidupan Bang Afif di dunia pers ini. Iya. Istri juga kan termasuk orang yang pernah bekerja satu kantor dengan kita. Gitu. Jadi cukup mengerti lah resiko, cukup mengerti bagaimana tantangan di media itu. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar karena dia juga pernah berkecimpung di sana begitu. Pernah nggak sih nggak enak makan gara-gara problem-problem di jurnalistik itu? Kalau sampai nggak enak makan kan nggak pernah kayaknya. Enggak ya. Paling makan selalu enak lah ya. Biasalah kalau ada teror kiri kanan minta gitu. Jangan dinaikkan ini, jangan begini ya, macam-macam begitu kan. Iya. Ya sudah kadang-kadang ya nikmati. Tapi saja. itu manusiawi lah ya. Manusiawi ya. Setiap profesi pasti punya resiko itu. Iya. Dan harus dihadapi ya. Harus dihadapi. Iya, Bang. Ini ke depan nih Bang. Sampai kapan? Bergelut di sini? Jadi media ada. Apakah ada saya akan sampai sekian? Nanti saya akan apa yang langkah-langkah ke depan? Atau memang seumur usia? Saya seperti sampaikan di awal tadi, saya selalu punya target dalam setiap kehidupan saya. Sama kayak dulu begitu saya jadi wartawan, saya target paling lama itu 6 tahun. 6 tahun saya jadi wartawan. Begitu karir tidak naik, maka saya akan keluar. Gitu. Tapi ternyata naik ya? Naik. Jadi dan itu mimpi lah ya. Ya. Jadi begitu naik dan ini sekarang sedang fase
menjadi pemimpin redaksi itu kan tentu tantangannya banyak. Dan pemimpin redaksi itu kan di puncak kan? Iya. Jadi ya kira-kira bagi seorang jurnalis itu ini adalah satu posisi puncak yang nggak ada kita mau kemana lagi. Iya, makanya kalau sudah puncak itu mau kemana gitu ya? Iya. Nah, tapi masih banyak hal lah yang perlu kita lakukan. Tapi ke depan tentu ada semacam mimpi-mimpi yang harus kita bawa. Mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan menjadi satu kenyataan. Tetapi mungkin kita tidak sedang ingin membicarakan itu di sini. Ya, kita sedang menikmati dulu ini untuk dunia ini, karena saya kalau lihat perjalanan kehidupan itu memang dari kampus itu ya sudah begini. Iya. Ternyata begitu keluar dari kampus kehidupan seperti ini juga. Tapi kita tadi udah dapat jawaban pembuka sebenarnya di awal bahwa Bang Afif ini nggak bisa jauh dari dua hal kan? Iya, dua hal itu. Iya, pertama adalah media, jurnalistik, dunia itu pers, yang kedua politisi. Berarti kalau nggak di situ ya berarti Bang Afif nanti jadi politisi. Kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Ya kita karena masih support saya kalau diajak berbicara tentang dua hal itu kok rasa-rasanya ngalir begitu. Ada semacam kemewahan lah yang kita dapatkan kalau berbicara, nggak bosan-bosan gitu. Saya juga sebenarnya pingin bicara masalah politik, tapi nanti di forum yang lain. Konteksnya berbeda. Iya. Dan seringkali kalau kita bicara masalah itu kan kontroversi saja kan. Terlalu banyak orang yang tersakiti nanti. Tapi katanya sih kalau mau tidak kalau masih sering merasa tersakiti jangan jadi politisi. Oh gitu ya. Jadi harus tebal telinga ya. Katanya kan. Tapi kita belum menjadi politisi. Iya, betul. Kan? Iya. Kita baru sekedar mengamati, baru sekedar melihat ternyata begini. Tapi modalnya sudah bagus kan, artinya sudah diawali dengan dunia. Itu yang saya sejujurnya yang saya sukai dari dunia ini, Ustaz. Pertama bahwa kita belajar setiap saat. Kita belajar tentang semua hal. Kita belajar tentang ekonomi, belajar tentang pendidikan, belajar tentang politik, belajar tentang hukum, belajar tentang parlemen, apa segala macam. Kita banyak belajar tentang semua hal. Dan kita selalu pertama tahu dibandingkan masyarakat secara umum. Kan kita yang mengolah informasinya. Saya kira karena saya ini salah satu orang yang kemudian rasa ingin tahunya cukup tinggi terhadap sesuatu. Dan itu cocok di dunia pers kan? Iya. Itulah yang membentuk. Kalau saya review kehidupan dari masa kecil itu memang dari sejak kecil dulu rasa ingin tahu, sering bertanya itu memang sudah tidak bisa, memang itu jadi keseharian lah. Dulu sewaktu kecil masih belum SD dan sebagainya macamnya. Jadi ada kakak Misan di samping rumah itu mondok di Islahuddin, kan sering datang tuh teman-teman pondok, tamu dan lain sebagainya. Jadi begitu saya menemukan orang baru, saya selalu bertanya banyak hal. Mau cari siapa, dari mana, siapa namanya. Kayak kalau bahasanya kita itu sering sekali saya dulu disebut Ustaz. Ternyata itu embrionya profesi yang sekarang ini baru saya ngeh gitu kan. Iya. Baru saya ternyata ya itu maksudnya. Iya, cocok untuk mencari berita kan. Mengolah berita dan sebagainya. Dari sejak kecil baru ya kira-kira setelah aliyah lah. Banyak orang yang ketika posisi sebagai host ya, pencari berita ya, itu merasakan kecanggungan ketika menjadi narasumber ya. Tapi saya kira Bang Afif nggak begitu ya, artinya karena memang sudah biasa di seminar-seminar dan sebagainya. Ya mungkin itu yang membentuk juga. Sering diundang sebagai narasumber pelatihan jurnalistik, baik itu di instansi pemerintahan, diundang sebagai pembicara di forum Baku Humas kadang. Jadi Lombok Utara pernah diundang untuk berbicara tentang konvergensi media, bagaimana menerapkan itu di pemerintahan. Ya mungkin saya mengatakan kepada teman-teman itu, mungkin itu bedanya saya jurnalis saya itu dibandingkan ya jurnalis pada kebanyakannya. Kadang banyak jurnalis itu Ustaz, mereka menulis itu sangat lihai, sangat pintar. Meramu, meracik kata-kata itu sangat pintar. Tetapi begitu dihadapkan untuk berbicara,
mereka tidak bisa. Gelagapan juga. Tidak bisa. Bahkan mereka memiliki kecanggungan yang cukup luar biasa untuk berbicara. Padahal kalau nanya narasumber seperti biasa, banyak pertanyaan dan meramu. Nah, itu mungkin bedanya kita yang terlebih pernah mengajar juga percaya mengajar untuk jurnalis TV di UIN dan di Muhammadiyah, itu yang membentuk sehingga ya mau jadi host, mau jadi narasumber kadang-kadang take it easy lah, biasa aja ya. Saya begitu di WA sama Ustadz, saya langsung dalam kepala saya langsung jalan tuh. Apa yang mau ditanyakan? kita di sini pertanyaan yang menginspirasi aja. Begitu ya. Itu bertanya apa yang mau ditanyakan, riset dulu. Lihat podcast yang lain kan di LMO ternyata formatnya begini. Iya. Jadi nggak usah yang kontroversi. Kita menginspirasi. Oke, sahabat-sahabat LMI, sudah banyak sekali kita gali informasi dari Bang Afif terkait dengan dunia jurnalistik ya, terutama di media mainstream dan upayanya dalam rangka konvergensi media ya. Oleh karena itu pada kesempatan akhir ini kita juga ingin mendengarkan closing statement dari Bang Afif, terutama berkaitan tentang keinginan sahabat-sahabat LMIU mungkin untuk membuat podcast atau membuat kanal-kanal di YouTube ya, yang untuk memberikan informasi kepada halayak umum ya. Bang, closing statement sedikit kepada teman-teman dan sahabat LMI. Baik, sahabat-sahabat LMI. Jadi ini LMI channel ini saya memprediksi kalau tetap continue seperti ini, karena kan di YouTube itu yang paling penting kontinuitas. Kalau sekarang sudah posting, terus posting bulan depan lagi, 3 bulan depan lagi posting, ya kan nanti ujung-ujungnya subscribernya hilang gitu ya. Tapi nggak kalau nggak istiqomah, kalau bahasa pesantrennya kan istiqomah. Gitu. Sekarang ini tidak sulit untuk menjadi seorang jurnalis secara umum, kecuali kalau menjadi jurnalis di media mainstream, tentu berbeda lagi. Ada persyaratan yang harus dilengkapi, harus ikut uji kompetensi dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kanal-kanal media sosial ini sangat mudah untuk kemudian kita manfaatkan, baik itu sebagai ladang ibadah kita, sebagai ladang dakwah kita, itu sangat mudah. Dan ini kanal-kanal ini sudah tersedia sebenarnya, dan seperti yang saya sampaikan waktu bincang-bincang tadi, justru COVID-19 ini merubah kehidupan kita secara radikal. Yang dari konvensional menuju digital katakan gitu. Karena sekarang anak sekolah mulai pakai Zoom secara virtual, diskusi, rapat-rapat. Nah, ini kan menjadi satu sinyalemen sebenarnya bahwa kita harus memanfaatkan momentum ini. Dan saya banyak membaca ke depan itu justru memang bisnis yang paling menjanjikan itu adalah bisnis digital. Bisnis digital. Nah, ini salah satunya. YouTube ini sekarang orang bisa dapat bermiliar-miliar, ratusan juta dari channel YouTube-nya. Asalkan pertama kontennya menarik, kontinuitas, itu yang paling penting. Saya kira itu. Jadi kita bisa memanfaatkanlah media sosial yang ada saat ini untuk berekspresi sebaik mungkin. Terima kasih Bang Afif. Jadi sahabat-sahabat LMI tadi sudah mendapatkan satu value dari Bang Afif, bahwa sahabat-sahabat punya kesempatan yang sama untuk membuat media ya, karena ketersediaan sarana yang luar biasa di era digital ini. Yang terpenting sebagaimana disampaikan Bang Afif tadi, kontinuitas, harus istiqomah ya, dan kualitas. Jangan lupa, jangan kontinu saja tapi kurang berkualitas ya Bang ya. Gak ada yang nonton. Jadi itu informasi masukan yang diberikan oleh Bang Afif. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat Bang ya. Amin. Bagi saya terutama yang masih belajar juga ini sebagai host di podcast LMI channel ini, dan tentu berguna bagi sahabat-sahabat LMI di mana saja berada. Sekali lagi terima kasih Bang atas kehadiran di podcast kami. Ini suatu kehormatan lah kita bisa diundang sini. Siap Bang. Nanti kita undang balik lah. Siap.
Terima kasih Bang Afif. Ya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan kita bertemu di program dialog berikutnya bersama LMI Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.